Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desi Sini Putri. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai sistematika usulan penelitian skripsi kuantitatif, sistematika usulan penelitian skripsi kualitatif, dan hipotesis. Pertama, kita akan membahas mengenai sistematika usulan penelitian skripsi kuantitatif. Nah, di sini ada pertama itu latar belakang masalah. Latar belakang masalah itu berisi identifikasi masalah, latar belakangnya, rumusan masalahnya, dan batasan masalahnya, tujuannya, dan beserta manfaat dari penelitian yang akan dilakukan ini. Untuk yang kedua yaitu ada tinjauan pustaka, berisi ada uraian teori yang memberikan argumentasi teori terhadap konsep-konsep yang menjadi fokus penelitian hipotesis yang sudah ada. Yang selanjutnya yaitu ada metode penelitian. Nah, di dalam metode penelitian ini yang pertama ada batasan konsep dan definisi operasional variabel. Di dalamnya itu memberikan tolak ukur atau parameter suatu variabel penelitian diukur. Yang kedua yaitu ada validitas reliabilitas instrumen pilihan. Yang ketiga ada teknik pengumpulan data yang berisi memberikan penjelasan teknik pengumpulan data yang digunakan. Yang keempat populasi sampel, teknik pengambilan sampel, memberikan informasi penjelasan yang menjadi satuan populasi sampel, jumlah populasi, dan sampel, serta teknik pengambilan sampelnya. Yang kelima, ada teknik analisis data, memberikan penjelasan teknik analisis atau uji statistik yang digunakan pada penelitian tersebut. Selanjutnya yaitu sistematika usulan penelitian skripsi kualitatif. Sama seperti dengan kuantitatif, yang pertama ada latar belakang masalah yang berisi latar belakang masalah itu sendiri, kemudian identifikasi masalah, rumusan masalah, dan batasan masalah, serta tujuan dan manfaat dari penelitian tersebut. Selanjutnya ada tinjauan pustaka, berisi mengenai uraian, teori atau rujukan yang memberikan argumentasi teoretik terhadap konsep yang menjadi fokus dari penelitian tersebut. Kemudian metode penelitian berisi mengenai batasan konsep dan definisi operasional variabel, yaitu memberikan tolak ukur atau parameter suatu variabel penelitian ukur. Selanjutnya, teknik pengumpulan data memberikan penjelasan teknik pengumpulan data yang digunakan, sumber dan jenis data yang digunakan. Yang ketiga, penetapan responden dan informasi penelitian. Keempat, teknik analisis data. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai teori, konsep, dan perumusan hipotesis. Yang pertama, di teori, konsep, dan perumusan hipotesis, yang pertama-tama yaitu ada landasan teori. Nah, di landasan teori ini kita harus mengusahakan bahwa landasan teori yang kita gunakan itu adalah pustaka yang terbaru dan yang paling rinci untuk penjelasannya. Mengapa? Karena si landasan teori inilah yang akan menjadi kerangka dari teori-teori dan temuan dan bahan lain yang menjadi acuan dari penelitian yang akan dilakukan. Apa sih manfaat dari landasan teori itu sendiri? Nah, landasan teori itu sendiri memiliki manfaat satu, memperdalam pengetahuan tentang bidang yang sedang kita teliti. Selanjutnya, mengetahui hasil penelitian yang berhubungan atau yang sudah ada sebelumnya. Yang ketiga yaitu memperjelas masalah dari penelitian. Nah, penulisan sumber catatan merupakan salah satu hal yang penting juga nih. Nah, gimana penulisannya? Yang pertama itu ada format dasar, ada teks yang berisi dari nama keluarga, pengarang, tahun penerbitan. Yang selanjutnya diikuti dengan nama pengarang teks dan tahun terbitan. Selanjutnya yaitu ada penulisan sumber catatan yang mana formatnya berisi nama belakang dan tahun. Seperti contoh Mayangsari 2002 menunjukkan bahwa kualitas audit dapat diproyeksikan dengan spesialisasi industri auditor. Pembahasan selanjutnya yaitu kerangka konsep. Nah, paradigma penelitian merupakan pola pikir yang menunjukkan hubungan antara variabel yang akan diteliti. Paradigma sederhana yang menunjukkan pengaruh dan hubungan antara variabel X dan variabel Y. Perumusan hipotesis. Hipotesis dapat diartikan sebagai pernyataan statistik tentang parameter populasi. Dalam penelitian, hipotesis diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Nah, jenis-jenis hipotesis di sini ada yang tanpa arah dan berarah. Untuk yang tanpa arah, contohnya seperti kualitas audit mempengaruhi kualitas laporan keuangan, dan untuk yang berarah, contohnya kualitas audit berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan,
atau kualitas audit berpengaruh negatif pada kualitas laporan keuangan. Selanjutnya akan ditampilkan hipotesis statistik. Dalam statistik dan penelitian terdapat dua macam hipotesis, yaitu hipotesis nol dan alternatif. Nah, statistik hipotesis nol diartikan sebagai tidak adanya perbedaan antara parameter dengan statistik atau tidak adanya perbedaan antara ukuran populasi dan ukuran sampel. Dengan demikian, hipotesis yang diuji adalah hipotesis nol karena memang peneliti tidak mengharapkan adanya perbedaan data populasi dengan sampel. Hipotesis alternatif adalah lawan hipotesis nol yang berbunyi adanya perbedaan antara data populasi dengan data sampel. Dan hipotesis nol menyatakan tidak adanya hubungan antara satu variabel dengan variabel lain, tidak adanya perbedaan antara satu variabel atau lebih pada populasi atau sampel yang ada, tidak adanya perbedaan antara yang diharapkan dengan kenyataan pada satu variabel atau lebih untuk populasi atau sampel yang sama. Kemudian, hipotesis alternatif menyatakan adanya perbedaan atau hubungan. Hipotesis deskriptif. Hipotesis deskriptif adalah dugaan tentang nilai suatu variabel mandiri tidak membuat perbandingan atau hubungan. Sebagai contoh perumusan masalah, seberapa tinggi daya tahan lampu merek X, seberapa tinggi produktivitas padi di Kabupaten Klaten, berapa lama daya tahan lampu merek A dan B, seberapa baik gaya kepemimpinan di lembaga X. Dari tiga permasalahan di atas, maka rumusan hipotesisnya adalah daya tahan lampu merek X sama dengan 800 jam, produktivitas di Kabupaten Klaten yaitu 8 ton per hektar, daya tahan lampu merek A 450 jam dan merek B 600 jam, dan yang terakhir, gaya kepemimpinan di lembaga X telah mencapai 70% dari yang diharapkan. Statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis komparatif akan ditampilkan dalam tabel berikut. Hipotesis komparatif adalah pernyataan yang menunjukkan dugaan nilai dalam satu variabel atau lebih pada sampel yang berbeda. Contoh rumusan masalah komparatif yaitu adakah perbedaan kualitas audit KAP Big Four dan non-Big Four? Nah, hipotesisnya adalah tidak terdapat perbedaan kualitas audit KAP Big Four dan non-Big Four. Kemudian, kualitas audit KAP Big Four lebih rendah dibandingkan KAP non-Big Four. Yang selanjutnya, kualitas audit KAP Big Four lebih tinggi dibanding KAP non-Big Four. Statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis komparatif akan ditampilkan dalam tabel berikut. Selanjutnya, hipotesis hubungan asosiatif adalah suatu pernyataan yang menunjukkan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Contoh rumusan masalahnya adalah, adakah hubungan antara gaya kepemimpinan dengan efektivitas kerja? Rumusan dan hipotesis nolnya adalah tidak adanya hubungan antara gaya kepemimpinan dengan efektivitas kerja. Statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis asosiatif ditunjukkan dalam tabel berikut. Pembahasan yang terakhir yaitu hipotesis kausal atau sebab akibat adalah suatu pertanyaan yang menunjukkan dugaan tentang pengaruh dua variabel atau lebih. Contoh rumusan masalahnya adalah apakah gaya kepemimpinan mempengaruhi efektivitas kerja? Rumus dan hipotesis nolnya adalah gaya kepemimpinan berpengaruh positif pada efektivitas kerja. Sekian penyampaian mengenai sistematika usulan skripsi kualitatif dan kuantitatif beserta hipotesis. Kurang lebihnya saya mohon maaf.